Tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan bahwa kita yang tidak banyak melakukan aktivitas ini akan lebih sehat daripada mereka yang banyak beraktivitas. Teman-teman, sekiranya ini juga perlu dipahami oleh teman-teman semua. Kenapa bagi tubuh yang jarang melakukan aktivitas itu terkadang gangguan kesehatannya itu lebih sering daripada kita yang banyak melakukan aktivitas. Pada dasarnya, tubuh saat digunakan beraktivitas setiap hari, apalagi aktivitas berat, itu gangguan kesehatannya terkadang ketika terjadi sebuah cedera, ya, cedera kerja, itu baru mendapatkan adanya gangguan kesehatan. Namun tidak jarang, orang yang tidak banyak melakukan kesehatan, ya, itu lebih memiliki gangguan kesehatan yang lebih berat. Ini karena apa? Karena sebab sirkulasi, ya, atau aktivitas saraf-saraf atau pembuluh darah pada diri kita ini itu terkadang cenderung lambat. Dan banyak terjadi adanya gerak yang stagnan atau monoton pada titik tertentu atau pada posisi tertentu, sehingga menyebabkan sirkulasi, ya, kinerja saraf pada tubuh kita ini juga melambat. Dari lambatnya itu juga menyebabkan adanya tumpukan-tumpukan, adanya lemak ataupun protein dalam tubuh kita ini tidak tersirkulasi dengan normal. Sedangkan bagi kita yang melakukan banyak aktivitas itu cenderung lebih sirkulasi darah atau kinerja jantung itu lebih normal. Itu secara logika gambaran umumnya. Namun pada hakikatnya juga biasanya ketika tubuh kita ini banyak melakukan aktivitas, ya, maka di situ juga banyak terjadinya sebuah cedera pada tubuh baik ringan maupun berat. Maka dari itu, tubuh yang banyak aktivitas atau tubuh yang tidak banyak melakukan aktivitas itu sama-sama membutuhkan adanya perbaikan atau servis pada tubuh kita ini, baik itu servis pada fisik, ya, yang dapat dilihat maupun pada non fisik atau organ di dalam tubuh kita. Maka dari itu perlu adanya sebuah layanan atau servis pada tubuh kita dengan cara diterapi secara rutin. Ya. Terapi ini bisa Anda gunakan dengan jalur medis ataupun non medis. Dan pada ada kalanya juga ketika tidak bisa dilakukan secara non medis, maka pilihannya adalah non medis. Ya. Non medis ini ada beberapa yang Anda bisa pilih. Ya. Bisa menggunakan terapi konvensional, ya, yang ada di sekitar masyarakat kita, juga bisa melalui terapi kontemporer. Ya. Kontemporer ini bisa juga diantaranya adalah terapi totok punggung, terapi saraf, ya, atau yang sekarang sangat banyak di masyarakat luas, yaitu adalah bone setting, di mana memperbaiki struktur atau reposisi tulang Anda juga bekam. Ya. Jadi kesimpulannya, banyak beraktivitas itu membutuhkan rutinitas atau terapi yang rutin. Dan logikanya, dibandingkan dengan mereka yang tidak beraktivitas, mereka juga membutuhkan terapi yang rutin, apalagi mereka yang banyak beraktivitas. Jadi tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan bahwa kita yang tidak banyak melakukan aktivitas ini akan lebih sehat daripada mereka yang banyak beraktivitas. Dan juga sebaliknya, ya, mereka yang banyak beraktivitas tidak ada jaminan lebih sehat daripada yang mereka tidak banyak melakukan aktivitas. Cuma perlu digarisbawahi, orang yang banyak melakukan aktivitas, ya, biasanya kendala gangguan kesehatannya itu banyak pada segi fisik atau tubuh atau anggota tubuh yang dapat terlihat oleh kita. Sedangkan mereka yang tidak banyak melakukan aktivitas atau aktivitasnya itu misalnya geraknya sedikit, misalnya duduk, ya, dengan posisi lama, maka gangguan kesehatannya itu banyak menyerang pada organ dalam. Jadi itu teman-teman, ya, rutinlah terapi agar tubuh Anda sehat bersinergi. Terima kasih, salam dari Gusti, semoga bermanfaat.